dan keluarga. Nah, seperti biasa di program Anda dan keluarga kita akan ngobrol seputar dunia kita sehari-hari, terutama berkenaan dengan dunia yang paling kecil kita dan keluarga kita. Nah, malam hari ini seperti yang sudah tertera di flyer ya, ada obrolan yang asik nih kayaknya. Temanya keren juga, produktif tanpa burnout. Ini aku banget ya kayaknya. Ada narasumber kita, Coach Kiki. Gimana Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat ya kalau sehat, alhamdulillah, harus sehat-sehat ya, meskipun kalau nggak salah Pekalongan kemarin sempat kayak udah ada influenza tipe A itu ya. Aku kena kayak covid gitu gejalanya. Kena, betul, sampai nggak berasa, sampai nggak bisa nyium. Aku kena. Iya. Jadi katanya kemarin ada di kota Pekalongan mewabah yang nyebutnya influenza tipe A. Mungkin kalau kemarin pada zaman covid ya sebutnya covid. Betul. Benar. Aku sampai sama istriku yang bilang, ini kok aku nggak ngerasain apa-apa ya. Minum kopi sepahit-pahitnya nggak kerasa pahit. Terus minum apa gitu ya, sampai makan yang aku biasanya pedes itu nggak ngerasa pedes. Aroma nggak tercium apapun. Tapi itu sembuhnya gimana? Aku biarin aja. Biarin ya, artinya metabolisme tubuh lah ya, yang ada imun tubuh. Ya alhamdulillah, kayaknya kemarin kayaknya saya juga sama kayak gitu. Jadi berarti sama ya. Ada gregesnya gitu kan. Ada gregesnya, ada ciuman-ciumannya gitu, nyeri. Sampai berapa hari? Semingguan lah. Sama. Iya, seminggu, betul. Semingguan. Ya karena gejalanya sama lah ya dengan influenza gitu ya. Jadi ya kita anggap ya kayak flu aja gitu, lagi flu, maka cuma butuh istirahat aja lah gitu. Iya. Cuma setelah tanya teman-teman medis dari beberapa medis di Kota Pekalongan, katanya ini mewabah influenza tipe A gitu loh. Di Pekalongan ya? Iya. Ini info baru nih. Gitu, tapi kayaknya belum banyak yang open ya. Ya karena mungkin tadi mungkin masih gejalanya kan mirip dengan flu, jadi ya kita menganggapnya flu, apalagi mungkin kesininya udah sembuh gitu. Betul. Udah sembuh dengan sendirinya. Sempet pusing sebentar. Ya. Semalam doang. Panasnya ya 2 hari lah. Terus berikutnya flu. Sampai flu itu sebelum sampai nggak ngerasa apa-apa ya. Setelah itu baru nggak ngerasa apa-apa. Ini kok nggak ngerasa apa-apa. Tapi anehnya itu tadi sembuhnya total. Biasanya kalau flu yang umumnya kan flu biasanya gitu ya. Flu yang biasa itu apa ya istilahnya, bertahap. Apanya dulu nih yang sembuh. Misalkan kalau melernya batuknya sampai berapa hari lagi gitu. Ini enggak semuanya ya. Semuanya. Iya. Gitu nggak? Iya sama, berarti saya juga hilang semuanya, hilangnya nggak ada. Jadi nggak satu gejala-gejala tuh berhenti dengan sendiri, tapi langsung udah sembuh nih. Iya benar, aku sembuh juga aneh. Jadi berganti jam kayaknya ya. Jadi waktu itu aku lagi asik ngetik nih, biasalah nulis ya. Aku kan aktivitas kalau lagi nggak siaran, lagi di rumah ya, selain bikin apa gitu ya udah deh ngetik, bikin tulisan artikel atau apa. Nah lagi ngetik nih, awal mula ketika nyeruput kopi masih nggak ada rasa. Ya ada rasa dikit-dikit lah. Tapi begitu ganti jam, biasanya kalau aku ngetik itu 2 jam lah, jam berikutnya loh kok ini sudah normal rasanya. Ya kalau itu bagus, maksudnya ada step by step ngerti gitu ya. Kalau saya nggak sadar, maksudnya nggak sadar, cuma kayaknya kemarin itu masih meriang, masih gini, kok hari ini kok kayaknya udah hilang semua ya gitu. Kalau saya gitu aja. Makanya udahlah, yuk beraktivitas lagi lah, termasuk pada malam hari ini, yuk siaran lagi gitu. Sempat pakai obat? Aku enggak sih. Kalau saya gini, kalau saya pribadi itu entah nih kayak ada sugesti juga. Jadi setiap tahun itu di akhir-akhir tahun itu kayak birokrasi pemerintah gitu ya. Jadi pas serapan anggarannya kudu banyak gitu ya. Itu sibuk-sibuknya saya, tapi itu biasanya saya kolaps. Nah, kalau saya kolapsnya biasanya gejala tipes. Oh gitu. Iya, gejala tipes. Jadi ketika kemarin rasanya kayak gitu langsung, kalau saya minum obat cacing, itu obat apa namanya apa namanya di apotek, namanya obat cacing, disebutnya obat cacing yang, nah biasanya itu
rada mending lah gitu. Meskipun kalau kemarin tuh kalau nggak salah udah diminumin itu masih gejalanya masih ada yang lain gitu loh. Nggak kayak yang biasanya gitu. Ya. Tapi itu pas saya ke Semarang lupa lupa nggak dibawa obatnya gitu ya, nggak minum, tapi alhamdulillah sembuh gitu lah. Lumayan lah ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Kalau aku biasanya jamu, aku menghindari obat kimia. Ya. Jamu. Jadi tadi itu juga herbal sih, cacing dua cacing itu. Jadi cuma dan ya udah hafal. Biasanya kalau kondisi kayak gini biasanya gejala tipes deh. Maka aku antisipasi gitu sama vitamin aja gitu udah penting vitamin. Oke deh, itulah info terbaru ya soal kesehatan. Bagi Anda yang hari ini baru mengalami gejala mau meriang, nah berarti Anda barangkali ya kan perlu dicek juga. Tapi biasanya kalau cek biasanya Anda takut, jadi langsung wah, aku aja nggak cek. Sempat mampir ke puskesmas nggak cek aku, ngeri aja sih. Ngeri aja ya. Diketahui, oh ternyata gini. Terus kan kita baca, biasanya gitu ya. Betul. Kita ini kan sering banget ya begitu. Ini apa? Nggak mau nanya ke ahlinya, terus kita merasa bahwa kita punya referensi nih. Nah, itu sekarang yang banyak terjadi kepada Gen Z saat ini. Terkait dengan kesehatan mental itu juga, makanya saya kalau kesehatan fisik kan mungkin udah lebih klasik ya, artinya sudah banyak referensi, sudah banyak literatur atau referensi dari orang tua dan sebagainya. Tapi terkait dengan kesehatan mental ini kan isu pas COVID dan pasca COVID lah ya. Itu juga yang menyebabkan anak-anak Gen Z saat ini kan mereka jadi suka melabel dirinya sendiri. Yap. Banget. Jadi kalau udah datang ke tempat saya dia tuh Pak Kiki kayaknya saya itu anxiety ini, Pak Kiki ini kayaknya saya NPD, Pak Kiki ini kayaknya gini. Ini anak-anak udah tahu dari mana? Kamu tahu dari mana? Siapa yang mengatakan kamu seperti itu, NPD atau autis atau apa? Saya baca di Google Pak gitu. Saya baca di. Tapi anak sekarang kebanyakan dari TikTok. Ya, TikTok juga mungkin ya, dari TikTok atau di medsos lah pakai seperti itu. Ya saya pun saya terus terang baru tahun ini punya TikTok itu ya, karena ya terus terang. Akhirnya selamat datang. setelah karena gini yang berat untuk kalau sekedar bikinnya sih mungkin bisa bikin lah ya, tapi itu untuk intensitas aku juga enggak aktif banget. Punya IG aja tuh kayaknya untuk ngopeni aja kayaknya tuh butuh ada waktu khusus gitu ya. Iya. Tapi setelah belajar bahwa ada IG, ada ya dari dulu lah. Dulu zaman Friendster ke Facebook ke IG gitu ya. Terus kemudian saat ini ke TikTok ya. Kalau saya secara pribadi sebagai generasi milenial awal gitu ya, saya akan mengatakan memang TikTok ini yang paling paling adaptif, yang paling fleksibel, yang paling cepat dan sebagainya. Ya. Cepet banget. Itu jadi saya juga heran. Begitu artinya kalau saya nyarinya itu di IG nggak ketemu gitu loh. Ya. Tapi nyari di TikTok langsung muncul seperti itu. IG algoritmanya agak ini ya, istilahnya kecenderungan kita minat pada apa itu dia teratur dalam sisi algoritma, main di algoritma. TikTok ini memang kadangkala algoritma dimainkan oleh mereka. Ya. Betul, saya juga sering muncul kenapa ini muncul di beranda gitu kan, tapi terus ketika saya mencoba aktif cuma memang karena saya masih gaptek di TikTok gitu ya istilahnya ya akhirnya cuma tapi saya melihatnya bahwa ini bagus di TikTok ini. Dan kenapa saya punya senior seorang konsultan juga yang di 2 tahun ini tuh dia ada di TikTok gitu loh. Nah makanya dia aja sampai dia lebih senior dari saya, dia aja terjun ke TikTok gitu kan, berarti kan mau tidak mau dia merasa bahwa eranya ya saat ini mau tidak mau untuk informasi dan branding dia ya TikTok ini dia harus masuk seperti itu. Nah makanya ya kalau saat ini saya ketemu dengan TikTok itu ya bersyukur, maksudnya kita bisa belajar. Meskipun nih makanya nih pada malam hari ini ini pas banget nih. Ya pada malam hari ini ngomongin soal TikTok itu kan berarti ngomongin soal ya itu tadi ya. Anak-anak zaman sekarang bolehlah mereka produktif di TikTok. Ya kan hampir setiap hari mereka bikin konten, upload konten. Bahkan tadi aku sempat ngobrol sama anak Gen Z ya. Dia mahasiswa gitu. Dia ngomong bahwa sebenarnya aku nanya sama dia, sebenarnya capek nggak sih bikin konten kayak gituan? Capek Pak. Kenapa? Ya bayangin Pak, setiap hari itu minimal 3 konten saya harus bikin. Emang siapa yang nyuruh kamu bikin? Kan gitu.
Ya kan buat ini Pak cari cuan di situ kan bisa. Oke. Cuman kan kalau kamu nggak affiliate dengan perusahaan atau apa, ya percuma aja. Saya bilang gitu. Artinya 3 kali itu berarti kan kamu mutusin sendiri gitu kan, karena dia harus always berada di eksis lah ya, always eksis di situ supaya dia selalu naik peringkat dan lain sebagainya. Nah ini yang membuat dia itu kadang-kadang capek, terus dia sampai sempat ngalamin yang namanya burnout. Jadi bisa jadi dia hanya ngejar rating juga ya. Yap. Bukan hanya sekedar cuan lah ibaratnya ya. Kan cuan tadi kan kalau dia affiliate dengan apa namanya affiliate dengan perusahaan dia mungkin dapat cuan gitu. Tapi kalau dia hanya sekedar nyari rating, mungkin itu kan hanya kebanggaan pribadi lah ya, mungkin betul. Kepuasan pribadi. Nah ini juga sebenarnya yang ingin saya awali dalam materi saya pada malam hari ini, kenapa memunculkan judul produktivitas tanpa burnout. Karena bisa jadi maupun baik mereka yang bekerja formal itu ya bekerja dari jam 8 sampai jam 5 lah setiap hari atau sampai jam 4 itu tiap hari, maupun mereka yang bekerja freelance seperti halnya content creator, YouTuber ya, apapun itu. Ketika memulai harinya, katakanlah kalau yang mereka bekerja formal itu kan berarti Senin, karena hari Minggunya mereka libur. Ketika mereka memulai bekerja di hari Senin pagi, mereka sudah merasa capek. Ketika mereka di hari Senin itu mau beraktivitas sudah merasa penuh pikirannya, maka itu tanda-tandanya Anda sedang OTW untuk menjadi burnout. Ya, di hari pertama kerja, di jam pertama bekerja mungkin, kok tiba-tiba sudah merasa capek gitu ya, merasa ada beban. Nah, tapi yang perlu dipisahkan dan perlu dipahami adalah WHO sendiri sudah mengatakan burnout ini definisi atau parameternya hanya di dunia pekerjaan. Artinya istilahnya gini, kalau itu terkait dengan masalah pribadi, ya masalah utang-utang pribadi, masalah seorang cowok diputusin cewek diputusin cowok, itu kan pribadi gitu ya, itu nggak bisa dikategorikan burnout. Burnout itu adalah definisi yang diperuntukkan hanya bagi mereka yang bekerja. Baik bekerja apapun itu tadi, artinya itu terjadi suatu overloading pekerjaan dan lain sebagainya. Nah, karena kadang kita melihatnya begini, kenapa saya mengaitkannya dengan produktif? Karena kadang-kadang kita merasa bahwa kita sibuk dari pagi sampai sore kalau mereka bekerja di pabrik, kita di kantor misalkan di perbankan atau apa, kita sibuk bekerja dari pagi nyari nasabah, kemudian gini-gini keliling kemana-mana pakai bawa map, bawa itu segala peralatan dan sebagainya. Tapi ternyata kita keliling-keliling itu ketika di akhir hari gitu, nggak ada satupun yang produktif gitu loh. Oh ya. Artinya kita hanya sibuk gitu loh. Mondar-mandir aja hanya untuk apa ya, ibaratnya menggugurkan kewajiban. Dan itu kayaknya banyak banget dialami oleh banyak orang. Ya banyak banget itu. Jadi dia kesana mondar-mandir, kesana kayak sibuk bawa map. Aku ada meeting ini, aku meeting sana, meeting ini. Tiap hari kerjaannya meeting bisa ada 4-5 kali meeting. Tapi ternyata ketika sampai sore hari, apa output hari kerjamu hari ini? Nggak ada. Karena dia sibuk meeting sana, meeting sini. Jadi artinya cuma ya ketika dia meeting di satu meeting dia jadi operator, ketika meeting di meeting yang kedua dia jadi notulen, kemudian di meeting ketiga dia jadi moderator gitu ya. Akhirnya tidak ada yang membuat dia tuh produktif, saya katakan lagi ya, menghasilkan dia tuh produktif. Kita kan sebagai manusia ini menghasilkan dalam konteks apa dulu nih? Pekerjaannya masing-masing. Bukan dalam bukan berarti dalam cuan ya, bukan ya. Okay. Kita nggak pernah tahu apa ya. Contoh misalkan Om Ribut penyiar radio kan outputnya kan tidak selalu harus berbentuk cuan gitu kan? Betul kan. Jadi tapi produktif misalkan bikin konten acara, bikin ini dan sebagainya, itu kan itu terlihat gitu kan. Nah maksud saya gitu. Tapi ketika ada orang sibuk tiap hari itu kayaknya kemana Om? Aku ada meeting. Bentar lagi kemana? Aku meeting. Meeting. Ini kerjaannya meeting kayak sibuk. Tapi ternyata ketika sampai hari ini dia sama sekali nggak ada output yang menunjukkan dia produktif. Beda loh, sibuk itu tidak sama dengan produktif. Ya, sibuk itu tidak sama dengan produktif. Itu pernah saya alami waktu kalau saya pertama kali masuk Pekalongan sih aman karena saya langsung di sini kan. Jadi produktivitasnya ada. Artinya saya sibuk tapi ada output dan outcome gitu kan. Outputnya apa?
dari kesibukan itu, katakanlah misalkan nih hari ini saya harus liputan 3 peristiwa. Iya. Terus, oke, kewajiban saya sebagai jurnalis untuk menulis berita selesai. Iya. Nah, di lain tempat saya bisa nulis cerpen dari peristiwa itu, saya bisa Iya. bikin puisi dari itu, Produktif itu. dari bisa bikin foto dari Iya. itu. Itu Produktif produktif, itu, iya, ya kan? produktif. Nah, tapi ini justru terjadi ketika aku masuk di lingkungan yang lain. Gak produktif. Nggak produktif karena mohon maaf tadi ada mohon maaf meeting. Ternyata dia diundang di meeting itu hanya untuk jadi notulen. Yang dia nggak ikut terlibat dalam apa. Jadi ketika dia ditanya apa hasil rapat tadi? Aduh nggak tahu, aku cuma nyatat aja. Terus ke rapat kedua kamu jadi apa? Aku ini aja cuma operator laptopnya aja misalkan gitu ya. Jadi dia nggak tahu, tapi dia sibuk dari satu hari dari 1 jam ke jam yang lain itu seperti itu. Ya, Ya, betul, artinya betul. yang diharapkan organisasi apapun itu ya, entah itu organisasi birokrasi pemerintah maupun itu adalah swasta, kan tetap output atau outcome yang harus ditunjukkan dia sebagai seorang karyawan gitu kan. Nah, artinya sibuk itu tidak selalu sama dengan produktif. Bahkan kalau saya mohon maaf dulu waktu saya kerja di pabrik, ada orang produksi nih. Orang produksi itu setiap kalau kita masukkan jam 8 ada coffee break ya istilahnya, itu jam 10 itu break pertama itu ini biasanya orang-orang produksi mulai berkeliaran. Jadi mereka berkeliaran itu alasannya karena mereka ditunjuk jadi entah itu majelis taklim, entah itu dia komite olahraga, dia tuh keliling-keliling bawa map kemana kesana kemari ya ke kantor ke tempat saya, terus dia menghabiskan jam yang seharusnya dia berada di produksi. Tapi itu alasan dia tuh bisa keluar kemana-mana gitu kan. Oke. Saya masih ingat banget itu. Orangnya selalu bawa map, nenteng ke sana kemari kayak sibuk keluar. Padahal hanya minta tanda tangan doang. Dan nggak ada hubungannya sama sekali. Nggak ada hubungannya gitu. Jadi artinya nanti aja menjelang istirahat juga bisa, atau nanti pulang juga kalau temu. Tapi sibuk sana, sibuk kesini gitu. Ya itu tadi saya ingin menunjukkan bahwa seringkali mungkin kita itu terjebak kepada kesibukan yang tidak menunjukkan kita produktif. Ya, silakan Anda tanya atau pendengar RKB pada malam hari ini, silakan tanya pada muhasabah pada diri sendiri gitu ya. Anda itu sibuk atau produktif gitu loh. Karena sibuk tidak sama dengan produktif. Banget sih. Nah, kalau sudah itu terjadi gitu ya, udah terjadi, Anda kayaknya berangkat hari Senin, berangkat kerja udah capek duluan. Tapi aduh hari ini aku ada rapat. Nanti habis itu aku harus ngerjain ini tapi nggak ada yang diselesaikan. Tidak ada yang terselesaikan semuanya. Dan bahkan mungkin akhirnya dia banyak meninggalkan ini tugas-tugas yang harusnya dia kerjakan. Dan secara umumnya mungkin saya akan mengatakannya begini, ada 3 dimensi untuk menunjukkan orang ini sudah mulai burnout atau tidak ya. Yang pertama itu adalah ketika yang bersangkutan itu sudah mengalami kelelahan fisik dan mental, terutamanya mental. Kelelahan fisik dan mental. Ya, udah mengalami kelelahan fisik itu dimensi yang pertama. Dimensi yang kedua ketika orang ini sudah mengalami satu semacam sindrom sinisme terhadap organisasi di mana dia bekerja. Bisa ya? Bisa. Jadi ketika dia mulai sinisme misalkan tempat kerjaan tuh udah kayak gini, nggak bener, bosku udah ini udah begitu, pokoknya udah gitu. Itu udah semua hal-hal yang negatif lah. Dan yang ketiga, tapi ini harus kita lihat kenapa definisinya burnout itu tadi adalah dimensi yang ketiga itu adalah ketika terjadi penurunan performa pekerjaan. Penurunan performa ya. Nah, jadi 3 hal ini artinya kalau 3 hal ini saling berkelindan ya sudah itu burnout. Tapi kalau misalkan yang ketiganya ini tidak muncul, artinya prestasi bekerjanya masih bagus-bagus aja ya berarti bukan. Oh, 3-tiganya harus ada? Iya, 3-tiganya harus ada. Oke. Contoh begini, tadi bagusnya begini. Saya yakin deh di organisasi manapun ada orang yang mungkin penampilannya di pekerjaan itu kayaknya males-malesan ya, kayaknya penampilannya tuh seadanya gitu ya. Seadanya. Ya. Ngomong juga kalau diajak ngomong masalah untuk perusahaan juga males-malesan gitu ya. Tetapi ketika misalkan akhir bulan review output pekerjaan gitu gini, dia punya prestasi. Dia selalu top perform. Ya. Itu berarti bukan burnout. Belum sampai burnout gitu. Bisa jadi itu gaya dia. Bisa gaya dia. Tapi kita sering terjebak ketika ngelihat orang gitu ya, ngelihat orang, nih orangnya kayak sinis banget perusahaan, ngakunya selalu capek, selalu lelah, bosan gini. Tapi sampai di akhir bulan misalkan gitu ada review, mesti kok dia selalu top 10 lah itu misalkan top performnya kalau ada kuantifikasinya gitu ya. Ya itu belum masuk ke burnout. Karena burnout harus 3-tiganya itu muncul. Itu kalau perusahaan Bonafit kayak gitu kayaknya ya.
artinya selalu ada evaluasi tiap bulan, Iya. yang kemudian akhirnya bisa memosisikan siapa nih top 10 hari ini, bulan ini. Wah, itu bagus sih. Persoalannya kan tidak semua perusahaan seperti itu. Sebenarnya bisa-bisa aja. Kalau saya akan mengatakannya selalu bisa-bisa aja. Saya selalu mengatakan, ditanyakan begini, kan ketika saya ngajarin KPI ya, Key Performance Indicator. Awal-awal saya selalu ditanya dengan begini, Pak, kalau orang produksi ditanya KPI-nya gampang dong Pak, outputnya. Kenapa? Dia menghasilkan benang berapa dalam 1 jam, 2 jam, 1 hari, itu bisa lihat. Di garment juga begitu Pak. Tapi kalau orang kantor kok mana bisa Pak diukur gitu? Saya bilang bisa, tetap Bisa. apa contoh? Kamu hari ini mau ngerjain apa? Oh, saya akan mengajukan laporan ke bea cukai kayak gini. Lah, laporan ke bea cukai itu harus selesai kapan? Jam berapa? Butuh berapa lama? Itu kan ketemu sekretaris. Anda ngerekap bikin surat berapa lama? Anda bikin rekapitulasi berapa lama? Itu kan bisa dihitung, bisa dijadikan seperti itu. Sama seperti halnya di organisasi pekerjaan juga tadi, kalau kita bicara bikin konten gitu ya. Target setiap hari kontennya berapa? 3. Misalkan tadi kalau bilang 3. Lalu terselesaikan nggak 3? Menurut saya kalau misalkan 2, misalnya cuma hari ini ternyata dengan segala situasi dan kondisinya Om Ribut hanya bisa menghasilkan 2, berarti kan kurang performanya hari ini. Ada yang kurang ya. Iya, karena targetnya ada 3. Bener sih. Dulu waktu aku di Semarang gitu, target setiap hari minimal 3 berita. Ya. Dan memang benar. Ketika kalau produktif memang nggak cuman pengen dapat 3, lebih. Ya, iya, ya. Aku sampai kadang-kala 1 hari itu bisa 12 berita. Gila, sampai korlipku tuh kadang-kadang nanya, loh kamu kok bisa bikin kayak gini 12? Ini dari mana aja? Kan ditanya gitu kan. Loh tadi saya itu ketika oke, yang 3 ini sudah aku selesaikan, berarti masih ada sisa waktu nih gitu. Kan jam kerja dari jam 7 sampai jam 3 sore. Nah, saya sudah dapat liputan itu jam 11 sudah selesai semua nih target. Nah, ngapain aku harus nganggur-nganggur nih? Nah, daripada aku gabut ya mendingan aku keliling lagi gitu. Oh, oke deh. Ya, ya. Ya, itu kalau memang punya kesadaran ya. Punya kesadaran itu untuk menjadi pilihan untuk menjadi produktif. Ya. Masalahnya kan kadang-kadang kalau tanpa apa dukungan tadi ya terkait dengan bahkan tadi saya mengatakannya 3 hal tadi terkait dengan adanya kelelahan kronis, kemudian sinisme di dalam pekerjaan ya, kemudian terjadi performa yang menurun, itu maka mulailah itu adalah bisa dikategorikan sebagai burnout gitu kan. Nah, masalahnya kadang-kadang kenapa sih ya burnout ini muncul gitu kan? Itu yang menjadi pertanyaan. Karena kan ini gejalanya saya tidak bermaksud menceritakan ini, tapi tadi siang saya ada klien yang kedua kalinya datang masuk dari kategori Gen Z. Dia seorang konten kreator di kota Pekalongan ini gitu ya. Tapi dia mengaku mengalami kecemasan, mengalami jadi dia sekarang semacam sering mengalami semacam bukan halusinasi sih, bayangan-bayangan pikiran terkait dengan pikiran-pikiran intrusif. Jadi pikiran intrusif tuh gini, misalkan kalau ini di depan saya ini ada gelas berisi teh panas gitu ya. Ini gimana kalau gelasnya itu disiramkan ke Om Ribut. Kalau misalkan dia ada di rel kereta, gimana kalau misalkan kamu jalan ke rel kereta api terus ditabrak gitu. Ngeri ya. Kalau dia ada pisau, gimana kalau pisau itu saat ini kan saya berhadapannya dengan Om Ribut ya. Kalau ada pisau, gimana kalau pisau itu saya tusukkan ke Om Ribut. Ngeri juga ya. Itu pikiran intrusif itu dia terganggu itu. Imajinasinya liar banget. Ya, imajinasinya dia liar gitu ya. Gitu. Tapi saya sekali lagi saya ingin memaksa tepatnya ya. Memaksa apa? Pikiran intrusif itu bukan tidak sama dengan niatan atau tindakan. Betul. Jadi itu yang saya tanamkan dulu. Bahwa pikiran intrusif itu memang ada. Tapi itu tidak sama dengan niatan. Artinya kamu nggak niat untuk membunuh Om Ribut, kamu tidak punya niatan untuk melakukan kejahatan apa yang dalam pikiran intrusifnya itu tadi. Ini menarik. Bisa dikatakan nggak bahwa pikiran intrusif ini diawali dari, kan dia konten kreator. Ya. Kadang-kadang kan yang namanya konten kreator bermula dari keisengan. Nah, ya mungkin ya. Ya kan kebiasaan keisengan ini yang kemudian akhirnya dia terlatih nih.
untuk berpikir iseng terus akhirnya muncul pikiran-pikiran yang kayak gitu. Bisa jadi karena dia dipaksa kreatif ya dalam arti ya. Cuma yang saya melihat kenapa yang lain bisa dia nggak bisa gitu. Artinya dia rentan. Makanya saya melihatnya ya kita harus melihat setiap orang kan berbeda. Terutama terkait dengan pola asuhnya gitu ya. Ada yang kuat secara psikis mentalnya, ada yang secara psikis dan mental dia nggak kuat. Jadi kuat di awal. Dia sendiri mengaku. Dia tadinya pengangguran gitu ya, yang kemudian dia ada satu situasi di mana dia lihat temennya melihat konten kreator itu kok bisa menghasilkan, dia mencoba 6 bulan dia tanpa hasil, kemudian tapi sekarang sudah 2 tahun ini dia jalani dan berhasil gitu, udah bagus lah, artinya pemasukannya banyak, cuma akhirnya dia menjadi perfeksionis gitu ya. Mungkin sebelumnya juga dia perfeksionis, jadi perfeksionis. Jadi perfeksionis itulah yang kemudian mengganggu dan menghambat dia. Contoh sederhana misalkan dia harus syuting menggunakan kemeja putih, hem putih, ya disorot lampu seperti ini yang panas gitu ya. Kadang-kadang kalau siang hari itu seringkali membuat dia berkeringat. Nah kalau udah berkeringat kan pakaiannya basah. Padahal dia nggak ada lagi stok gitu loh. Itu dia bisa jadi senewan, itu bisa bikin dia burn out, bisa jadi dia bikin udah nggak enak banget lah pokoknya. Dia saking perfeksionisnya dia seperti itu gitu loh. Nah tadi saya kemudian melihat sebenarnya perfeksionis itu akan baik gitu ya, baik kalau misalkan yang bersangkutan tuh memiliki pondasi yang kuat. Contohnya misalkan ya orang perfeksionis kan bagus misalkan untuk pekerjaan dia kan selalu memberikan yang terbaik, sempurna gitu kan. Di akunting, dia selalu melakukan pemeriksaan berulang-ulang sehingga hasilnya benar-benar nggak ada kesalahan gitu kan. Ya sampai mungkin yang kemarin kirim flyer acara hari ini gitu ya, hari ini ya salah terus, typo terus ya Bang Opik. Itu juga sampai begitu gitu kan. Dicek itu kan harus ada seperti itu, artinya kalau perfeksionis kan mungkin orang akan itu kan positif. Betul. Nah tapi ketika kemudian pondasinya tidak kuat, ketika dia kemudian tadi merasa, baju putihku kok tiba-tiba basah gini, aku nggak bisa syuting lagi, gimana dong, bubar semuanya jadinya. Yang sudah dia susun skenarionya dari awal untuk tampil syuting itu tadi akhirnya menjadi bubar hanya gara-gara bajunya jadi basah gitu, kadang-kadang berjam-jam itu tadi. Kan itu sebenarnya ya bisa di break dulu gitu ya, atau bisa banget bahasa yang lain dah, dia nggak bisa. Ya karena mungkin dia minim pengalaman ya. Ya bisa dalam jadi. Kalau katakanlah dia berangkat dari bukan dari pengangguran terus kemudian berubah jadi konten kreator yang berhasil, dia berangkatnya dari misalkan dari fotografi dulu, katakanlah dia jadi model, dia jadi bintang video klip atau jadi pemain sinetron atau apalah, mungkin akan lain ceritanya. Nah, ini jadi kan tadi kalau bahasa beribut pengalaman ya, bekal pengalaman ya. Saya tadi kan dari pondasi atau pengalaman itu tadilah yang menjadikan. Ya saya akui dia gini. Dia minim pengalaman, ya karena dia juga dari pengangguran dan kemudian jadi itu hanya melihat temannya gitu dan dia berhasil. Tapi mungkin yang lebih memperburuk situasinya itu adalah terkait dengan perfeksionisnya itu adalah dia itu merasa dirinya itu dituntut untuk selalu memberikan yang terbaik dikarenakan ayahnya meninggal. Dia anak pertama, laki-laki. Sehingga dia merasa punya kewajiban moral harus ikut membangun ekonomi keluarganya sendiri. Dan memang mereka semua keluarganya tergantung sama dia, yang konten kreator ini. Itu dia. Jadi dia ketika ada sesuatu yang tidak berjalan dengan baik, dia tuh sempat mudah stres, mudah depresi karena dia ngerasa ya itu tadi akhirnya sedikit-sedikit sekarang mengalaminya larinya ke kecemasan dan pikiran intrusif tadi yang banyak mengganggu dia. Apalagi ya ini bukan maksud saya, tapi itu pembelajaran ya maksudnya. Apalagi ada satu faktor juga yang membuat menurut saya menjadi kontribusi kenapa dia menjadi seperti saat ini adalah dia ditinggal nikah sama pacarnya. Tambah lagi dong. Ya ditinggal nikah pacarnya karena dia tidak punya uang, tidak punya kemampuan power finansial untuk segera melamar gitu. Itu kompleks ya. Ya kompleks ya. Kasusnya klinis lah kompleks seperti itu. Tapi
Ya Bari, makanya saya hanya ingin mengatakan kepada para pendengar radio RKB pada malam hari ini, apalagi kalau mereka dari generasi Gen Z gitu ya. Saat ini memang mudah untuk bisa menjadi tenar, bisa menjadi mengambil cuan gitu ya. Oh banget. Ya, Banget. tapi kadang-kadang kalau kita tidak dipahamkan terlebih dahulu terkait dengan seperti apa yang tadi kita diskusikan tadi, kalau kita scrolling medsos itu generasi tua itu kan milenial awal itu kan bacanya serius gitu ya. Serius Gak bisa. Tapi Ngobrol kalau anak aja sekarang serius loh. kalau anak sekarang kan medsos begitu makanya kalau dia di kelas itu kalau sebenarnya kalau kenapa jadi lebih mudah bosan tuh kalau gurunya bisa di scroll ganti kalau udah bosan ini diganti gitu kan. Oh, ini menarik. Jangan-jangan gini ya. Ya saya kadang kala oke lah karena kebiasaannya nyekrol berarti harusnya jam pelajaran itu nggak usah lama-lama. Iya loh. Kalau 1 jam pelajaran itu kan 45 menit. Satu ya, jamnya ya. Satu GP-nya ya. Sementara satu mata pelajaran 45 kali 2. Ya. 90 menit itu terlalu lama. Loh. Riset psikologinya sendiri. Lifespan-nya manusia untuk berfokus dan berkonsentrasi itu range-nya antara 10 sampai 25 menit. Yap. Betul. Ya artinya bisa dipahami kan kalau tadi dikatakan satu berarti kelamaan. Ya benar. Kelamaan. Di sekolah itu dari jam 7 sampai ya ampun sore itu. Aku mikir ini ngapain gitu loh. Kalau di dalam kelas terus membosankan, makanya begitu ada pelajaran olahraga seneng mereka. Ya langsung merdeka. Iya kan? Merdeka. Tapi begitu masuk ke kelas wajahnya itu udah aduh kusam kayak apa ya. Terkait dengan itu juga yang ingin saya sampaikan terkait dengan terminologi dari judul pada malam hari ini, produktif tanpa burnout. Tadi kita udah membahas terkait dengan burnout-nya. Sekarang saya akan berbicara terkait dengan produktifnya. Oke. Tadi sibuk tidak sama dengan produktif. Nah, yang kedua yang ingin saya tekankan itu adalah setiap orang, setiap manusia itu memiliki biological prime time-nya sendiri-sendiri. Oke. Yang artinya dari satu hari gitu misalkan 8 jam dari jam 8 sampai jam 5 misalkan kalau mereka pekerja kantoran, mereka pekerja pabrik, pekerja di organisasi yang formal seperti itu. Jangan terjebak untuk mempergunakan waktu-waktu di mana sebenarnya kita tuh produktif secara ide, secara semangat, secara motivasi, tetapi malah kita pergunakan untuk mengerjakan hal-hal yang tidak produktif. Contoh sederhana. Mungkin ada karyawan yang merasa dia kalau di pagi hari ketika berangkat kerja nyampe di kantor dia tuh merasa itulah semangatnya tertinggi di dalam satu hari itu. Tetapi malah dia pergunakan untuk ngobrol ke kanan, ngobrol ke bagian lain, ngobrol ke sana kemari gitu yang tidak produktif. Ya sampai akhirnya ketika nerima tamu dan lain sebagainya yang dilama-lamaan nerima tamunya atau menjadwalkan nerima tamu di pagi hari, yang pada akhirnya ketika di acara itu baru selesai, kegiatan selesai di jam istirahat jam 1 siang, itu sebenarnya bukan biological prime time-nya dia. Tapi dia kepada jam 1 itu malah mulai mengerjakan, oh ya aku hari ini harus bikin proposal untuk ini. Bikin proposal itu kan meras ide, bikin dan sebagainya. Kebalikan. Nah tiap orang kan pasti Om Ribet aja mungkin dalam satu hari mungkin merasa produktifnya tuh di jam berapa? Jam malam. Nah ya jam malam berarti mau tidak mau hal-hal yang menguras ide, yang menguras konsentrasi dilakukan di malam hari. Makanya aku jarang tidur. Beneran. Aku selesai siaran dari sini pulang nih jam 12 ya. Di rumah itu masih melek gitu kan. Buka laptop lagi, nulis kayak atau desain apalah yang kira-kira itu bisa bukan untuk cuan ya, tapi lebih ke udah deh ini harus saya selesaikan gitu loh. Apa yang tertimbun di dalam kepala ini supaya nggak semakin menumpuk, dan itu akhirnya kan kalau terlalu banyak menumpuk malah jadi penyakit. Iya harus ya sebenarnya gini. Manusia itu kan kita makan. Tapi makan dan minum itu kan tetap harus metabolismenya tetap harus dikeluarin. Betul. Nah itu dikeluarin itu tadi harus segala sesuatunya itu tadi. Begitu udah selesai, soal apakah nanti menghasilkan apa enggak itu betul. Urusan nanti. Ya. Dan memang sih kalau sekarang alhamdulillah sih lumayan. Mungkin sekarang kan lebih bisa diarahkan. Maksudnya diarahkan itu
jam 12 malam ini aku mau ngerjain apa ya? Oh, kayaknya masih lama deh, kemarin sempat ada TikTokan dengan seseorang berkait untuk diskusi masalah ini. Kan cari referensi itu gitu kan. Kita mulai meskipun belum tentu jadi misalkan belum tentu udah. Ya sama saya juga begitu. Cuma yang membedakan mungkin gini. Kalau karena saya lamanya itu 23 tahun saya itu di pabrik lah istilahnya, di perusahaan. Yang mau tidak mau membuat waktu saya kan dipaksa untuk jam 8 sampai jam 4 itu untuk produktif gitu ya. Meskipun saya juga sama ketika kuliah atau gitu ya, produktifnya di malam hari. Ketika suasana senyap gitu malah saya menjadi lebih produktif gitu kan. Ya. Nah, tapi sekarang karena kebiasaan 23 tahun itu di pabrik yang mau tidak mau harus menghadapi laptop pekerjaan di meja kantor, itu juga saya akhirnya terbawa ketika saat ini saya tidak lagi bekerja formal gitu ya. Mau tidak mau tuh saya membiasakan diri jam 8 itu sudah harus ada di meja sendiri. Oke. Saya ada di meja di rumah gitu ya, meja kerja di rumah gitu ya. Apapun itu yang saya kerjakan. Ya, itu saya terlihat. Tapi di situ tetap menjaga saya menjadi produktif. Misalkan hari ini nggak ada kerjaan, nggak ada assessment, nggak ada apapun itu misalkan, ya saya mesti scrolling tadi ya. Tetapi ya tadi sekali lagi, apa yang mau saya kerjakan? Oh iya, minggu depan tuh saya mau ada ngisi seminar tentang ini ya. Sekarang. Betul. Ya, atau bulan depan nih saya saya cari referensi tentang itu. Sama. Akhirnya kita jadwal kan? Ya, akhirnya kita jadwal. Bener. Saya gitu. Jam siang kan berarti aku di rumah. Karena berangkat di sini kan sore. Jam siang itu untuk persiapan. Oh iya, jadwal nih sudah nunggu. Besok harus ngisi di sini. Ngomongin soal apa sih? Kadang-kadang kan makanya aku kadang-kadang cerewet sama panitianya. Coba deh flyer dikirim ya, tolong gitu, karena saya butuh itu. Kalau perlu, kalau misalkan panitia nggak bisa menyediakan kantor, ya udah deh flyer aja. Bukan untuk pajang-pajangan, tapi saya supaya tahu temanya ini, batasannya apa. Nah itu saya harus mulai merancangnya kan jauh-jauh hari. Nah begitu masuk kantor, ya udah pekerjaan ini saya tinggal, kan begitu. Oke, selesai dari sini. Jam berikutnya jam 12 malam ke atas, berarti ini waktu full untuk diriku. Ya kan, bukan untuk pekerjaan di sini, bukan juga untuk pekerjaan yang lain. Full untuk diriku sendiri, untuk memuaskan ini ya. Wah, pokoknya harus selesai gitu loh. Diriku harus selesai dengan segala urusan-urusan yang katakanlah itu bisa menumpuk dan bisa bikin gangguan gitu. Kalau aku gitu. Iya, karena kan bisa jadi kalau misalkan harus diselesaikan malam ini, karena besok pagi misal nih, mau ribut jam 8 sampai siang tuh siaran, yang otomatis nggak bisa diganggu. Sama saya juga ketika misalkan besok pagi tuh, besok pagi ada assessment dari jam 8 sampai jam 12, yang saya tidak bisa nyambi untuk mengerjakan pekerjaan ini gitu. Makanya saya malam ini harus tak selesaikan gitu loh, untuk pikiran pekerjaan yang membutuhkan ide. Karena ketika assessment kan saya nggak butuh mikir gitu ibaratnya gitu ya, karena cuma untuk ngetes gini udah gitu aja. Tapi kan saya harus hadir di situ. Nah itu yang kadang-kadang itulah makanya kita perlu mengetahui biological prime time kita sendiri. Waktu produktif kita tuh di kapan? Jangan terbolak-balik. Yang seharusnya tuh kita produktif di pagi hari malah kita pergunakan untuk nerima tamu, menjadwalkan tamu untuk datang. Gitu kan itu nggak butuh mikir sih gitu maksud saya. Ya, karena nggak butuh mikir harusnya nanti kalau tamu di atas jam 12 aja deh gitu. Karena pagi saya akan mengerjakan pekerjaan yang membutuhkan pikiran gitu loh. Betul. Nah, orang kadang-kadang nggak mikir sampai segitu. Sehingga karena bolak-balik ini tadi tidak kuasa menolak juga dalam masalah pekerjaan, mendelegasikan dan sebagainya, overloading gitu pekerjaan itu, yang akhirnya terlihat apa? Terlihat sibuk gitu ya, tidak produktif, terlihat sibuk ngerjakan sibuk aja ke sana kemari dan sebagainya. Capek deh. Bahkan yang terakhir itu saya istilahnya prosiskan narasi apa namanya saya lupa. Yang artinya itu adalah kecenderungan untuk menunda pekerjaan. Untuk menunda pekerjaan dikarenakan ya tadi dia udah tidak mau mengerjakannya itu sebenarnya. Entah alasannya, entahlah nunggu mood dulu misalkan. Ya, nunggu mood. Kemudian setelah nunggu mood, nunggu ide, misalkan nunggu ide. Apalagi ya nunggu ide, nunggu mood, nunggu ide. Pokoknya dia selalu punya alasan untuk tidak segera mengerjakan pekerjaan itu. Yang pada intinya akhirnya apa? Pekerjaan itu tidak dikerjakan. Itu yang lebih bahayanya tuh di situ. Karena dia udah tadi kelelahan fisik dan mental tadi, sinisme dan sebagainya ya. Kemudian ada dia memilih
santai aja lah, kalau udah mood enak lah ngerjainnya ini. Kan nggak mungkin pekerjaan tuh nunggu mood enak gitu kayak itu ya. Gitu. Wah itu mah bahaya. Ya, itu Bahaya. makanya mau tidak mau, makanya kita perlu untuk ya. Tadi Bu saya mengatakan pada klien yang tadi ya, Mas, memang pekerjaan itu kita harus membiasakan mood itu tadi gitu, membiasakan mood tadi. Oke lah, kayak konten kreator penuh dengan kreatif gitu ya. Tetapi kan kita harus bisa menjadwalkan, mendisiplinkan diri kita. Kapan kita untuk idenya, kemudian dan sebagainya teratur lah secara. Jadi kreatif itu bukan berarti tanpa kedisiplinan gitu loh, tanpa malah harus disiplin gitu kalau menurut saya. Yang artinya akhirnya ketika kita itu punya, artinya ketika kita punya ide ya segera harus dieksekusi. Mau dieksekusi hanya sekedar ide, tulisan atau mau ditulis di laptop atau apa kan, tapi tertulis gitu. Tertulis dulu, betul. Nah kadang-kadang dia belum sampai ke sana gitu loh. Yang akhirnya dia segala sesuatunya dikerjakan dia sendiri juga, dia akhirnya ya itu yang makanya burnout itu terjadi gitu loh di pekerjaan. Harusnya dia punya tim ya. Ya harusnya punya tim yang mungkin juga sefrekuensi ya, sefrekuensi dengan dia. Kemudian juga dia ya tadi nah kita berbicara dalam konteks yang lebih umum ya kepada para pendengar RKB ini ya, dimanapun misalkan bekerja gitu ya. Ya tadi ingat beberapa hal yang terkait dengan burnout ini tadi ya. Kita itu perlu untuk termasuk ketika mohon maaf nih Om Ribut sendiri misalkan ada waktu istirahat misalkan ya. Meskipun ya kalau kita bicara kerja pabrik jam 8 sampai jam 12, jam 12 sampai jam 1 istirahat itu ya. Tapi kadang-kadang ketika kita jadi bos gitu kan, kita merasa gimana sih saya WA kok nggak jawab-jawab? Kok responnya gimana sih? Kan lagi istirahat gitu loh ya, artinya betul. Kita pun sebagai mitra, sebagai teman selevel, apalagi kalau kita sudah jadi atasan, perlu kiranya kita itu menjadi melihat juga bahwa seseorang itu butuh waktu istirahat. Ya, termasuk juga ketika misalkan ini kepada teman-teman yang mendengarkan radio RKB pada malam hari ini, istirahat dalam pekerjaan itu apa yang Anda lakukan? Saya mengingatkan, kenapa tadi dari kita ngomongin tadi dari scrolling media sosial, scrolling medsos, scrolling HP itu tidak menunjukkan kita istirahat. Scrolling HP. Jadi misalnya nih, aku mau istirahat dulu lah. Biasanya apa kalau dilakukan setelah kita istirahat itu di dalam pekerjaan? Biasanya kalau kita habis dari masjid atau masih di masjid, tiduran, scrolling HP. Gitu kan. Itu malah capek loh sebenarnya kalau betul, aku gitu. Betul memang. Saya akan mengatakan itu bukan oke, ini validasi dari pengalaman pribadi yang memvalidasi ini. Tapi riset psikologinya mengatakan begitu. Ketika Anda scrolling HP itu otak dan mata Anda tidak beristirahat. Malah tambah capek. Jadi ketika jadi sepertinya kita mau pengen istirahat itu dengan scrolling HP, tapi ternyata malah entah itu HP nanti apa beritanya itu menyenangkan, beritanya tidak menyenangkan, apalagi berita tidak menyenangkan yang gitu kan. Itu akan menyita waktu istirahat Anda. Jadi pilihannya gimana? Ya kalau memang Anda mau istirahat, matikan, jangan scrolling HP, jangan buka HP. Bikin seneng aja. Ya bikin seneng aja apapun itu. Ya paling gampang sebenarnya kalau di Jepang trennya sekarang tidur. Ya. Kalau aku mah makan. Ya, boleh makan kok ketemu teman yang nggak harus lama kan, paling tidak saling nyapa, ngobrol sebentar, selesai udah balik lagi. Makanya jadi sekarang fresh. Kan yang muncul itu istilahnya mindful, ya mindful itu ya kalau di dalam saat ini tadi kita bahas mindful productivity. Apa itu mindful productivity? Yaitu ketika kita dengan penuh kesadaran kita itu sedang mengerjakan pekerjaan ini, termasuk ketika kita beristirahat, makan tadi yang misalkan Om Ribu tadi mengatakan kita mau makan. Nikmatilah makan siang itu dengan sepenuh hati. Dengan sepenuh hati dari setiap sesapan kuah bakso yang Anda coba, setiap jengkal bakso yang dirasakan. Karena kan saat ini gini tadi biasanya banyak terjadi nih. Kita istirahat nih, buruan cepat-cepat ya. Apalagi kalau udah ngobrol biasanya apa? Kalaupun dia sendirian apa? HP itu kan di depannya dia. Ya. Sambil kita makan. Iya, kan? Itu yang banyak terjadi kan begitu. Betul, banyak yang kayak akhirnya gitu. Yang terjadi apa? Tiba-tiba kita nggak pernah merasakan, tiba-tiba udah habis lagi baksonya. Rasa dan lain sebagainya hilang, lewat. Betul. Karena Anda sibuk dengan terdistraksi oleh kita lihat media sosial. Ketawa sendiri atau gimana gitu. Tiba-tiba ada makanan selesai, udah aja kita makan. Itu bukan mindful.
Oke. Maka tadi saya bilang kalau Anda mau makan, nikmatilah makan. Kalau tadi ada makan bakso, kuah pertama sebelum Anda campur dengan kecap, dengan cuka, dengan sambal dan sebagainya, Anda sesap dulu, kemudian Anda campur dengan beberapa saus dan sebagainya. Nikmati setiap itu. Itu mindful. Itu yang membuat hidup ya istilahnya slow living ya. Jadi Anda tuh untuk menikmati. Oh, enak banget tuh slow living. Lah, itu yang harus kita praktekkan buat minimal untuk kita sendiri. Jadi kalau ketika Anda makan, nikmatilah aktivitas makan. Betul. Ketika Anda bekerja, nikmatilah Anda bekerja. Saat ini siaran, nikmatilah kita siaran. Cuman kan gini, slow living bagi sebagian orang dengan kehidupan kota agaknya itu berat banget. Ya, saya tidak pungkiri itu. Ya kan? Ya. Karena kan tuntutannya masyarakat, bukan tuntutan masyarakat, tapi tuntutan hidup di kota ini kan kompleks. Sampai kan pernah ketemu dengan teman-teman itu yang begitu. Saya menikmati apa yang mereka lakukan dengan kesibukan, nggak tahu kalau produktifnya ya, asik juga ya kesibukan mereka. Tapi pernah nggak ngerasain bahwa kita duduk diem aja katakanlah di alun-alun atau di mana tanpa ngapa-ngapain, dan kita menikmati betul orang pada lalu lalang jalan. Itu jauh indah banget loh ternyata. Itu salah satu mindful saya gitu. Jadi kalau saya ditinggal di mall, saya tinggal di Mataram, saya ditinggal di pasar gitu aja misalkan ya, sendirian gitu ya, saya nggak masalah. Karena saya bisa menikmati itu gitu. Asik loh. Iya, saya nikmati ya. Kaki. Ada ya orang yang nggak gitu, gitu ya. Oh ternyata itu yang jualan tempe itu begitu, yang jualan kerupuk itu begitu. Itu kan kita saya suka banget mengamati kayak gitu malah. Akhirnya ya artinya saya nggak pernah. Saya melihat bahwa saya dan Om Dulu punya banyak kesamaan di antara sama introvert gitu ya. Orang introvert itu orangnya lebih analisa gitu kan. Lebih menganalisa, kemudian itu orang dibiarin sendirian di gua aja itu betah kalau sepanjang nggak ada semua aja gitu. Tapi kebalikan bagi orang-orang yang karakternya ekstrovert. Ekstrovert itu haram untuk kesepian gitu. Iya, haram untuk kesepian. Mereka jadi merasa bahwa mereka tuh harus berinteraksi dengan orang. Nah, itu yang berbeda dengan makanya kita perlu mengenali diri kita sendiri, kebutuhan kita itu seperti apa. Nah, cuma kayak tadi Om Ribut mengatakan kerja di di kota-kota besar gitu, seringkali membuat ya, kalau saya dulu pengalaman teman-teman saya itu setelah 10 tahun kerja di Jakarta itu selalu nanya ke saya kebetulan ya kerja tuh kalau nggak di Semarang, Pekalongan, Semarang gitu ya, jadi daerahnya sih. Cariin dong kerjaan di Jawa gitu. Bila dia misalkan kalau jadi Jakarta tuh kan Jawa bagi diri kayak. Kalau udah cari kerjaan balik di Jawa gitu. Kenapa? Ya itu udah capek, udah capek. Karena mereka bekerja, misalkan kalau mereka rumahnya daerah Cibubur gitu ya, daerah di luar Jakarta, masuk ke Jakarta, kerjanya di Sudirman misalkan. Mereka kan berangkat tuh kalau enggak itu jam 5:30, jam 5 itu mereka harus berangkat kalau mereka tidak mau terlambat lah istilahnya gitu ya. Kemudian pulang juga pasti mereka malam. Jadi mereka berangkat kerja itu anaknya belum bangun. Ketika mereka pulang anaknya sudah tidur. Ketika mereka libur di hari Sabtu, itu kemudian dia ada bangun gitu ya, anaknya bangun juga, anaknya kaget. Om cari siapa om gitu loh. Lah karena itu anakku ngerinya aku omnya gitu. Waduh. Saking gak pernah ketemu gitu loh. Om cari siapa om gitu. Ngeri ya. Biasanya begitu karena waktu habis di jalan gitu. Waktu habis di jalan. Saya pun kalau misalkan dinas ke Jakarta itu ya seneng tuh karena memang dinas ya. Kalau dinas itu kan artinya cuma 1 hari 2 hari. Tapi kalau sudah setiap hari di sana ya udah mulai kemacetan. Perasaan tuh kalau mau makan siang aja kalau kita mau keluar itu udah habis di jalan dah. Itu udah butuh waktu mungkin antara 2-3 jam. Ya kalau kita 2-3 jam istirahat ya pasti kita udah balik lagi ke kantor udah jam 4 sore, kerjaan belum kelar ya pasti kita bakal lembur. Oh pasti. Nah tapi sebentar ini ada yang gabung nih. Ada Pak Gusoro yang dari mana? Dari Karangjompo ikutan gabung. Ingin ikut nimbrung aja tentang mood juga asesmen. Kalau pagi hari itu mood saya lagi baik ataupun tidak harus saya kerjakan. Karena saya punya slogan, kerjakan dulu sisa kemarin sebelum selesai mengerjakan yang baru. Nah mengenai asesmen saya lakukan pada sore hari jam 3 sore sampai selesai kerja karena saya pulang paling terakhir. Karena ini
karena ini WA saya nggak bisa banyak, takut salah. Ya, yang intinya mungkin bahwa Pak Agus ya. Pak Agus ini menunjukkan bahwa dia sudah mulai bisa bekerja dengan menyesuaikan ritmenya dia, karakter ritmenya dia. Itu artinya kalau pagi hari saya merasa efektif, maka saya akan mengerjakan ini, maka tadi Pak menyelesaikan pekerjaan yang kemarin gitu ya. Masih mending loh Anda bisa menyisakan pekerjaan kemarin. Banyak perusahaan organisasi nggak boleh ditunda. Karena itu kurang. Buat hari besok nggak ada. Ini mengerjakan pekerjaan yang kemarin, enak banget itu. Pekerjaan kemarin masih bisa dikerjain. Ngeri. Ya, tapi tiap perusahaan beda-beda lah. Artinya ketika dia bisa mengerjakan itu, intinya adalah mari kita bekerja itu menyesuaikan dengan karakter diri kita ya. Sepanjang kita punya kemampuan untuk itu gitu ya. Kan kalau Anda Pak saya kan operator produksi Pak, gimana? Ya memang nggak bisa lah kalau operator produksi, tetapi ya kita harus bisa melihat, misalkan kita harus tahu diri. Misalkan gini, kalau dia operator produksi di garment, jahit tuh dari mulai masuk jam 8 tet sampai jam 12 itu tet itu jahit terus. Nah, kita bisa melihat tuh apa? Tadi kalau kita berbicara di kelas, fokus konsentrasi mahasiswa, khusus mahasiswa peserta training itu biasanya hanya 10 sampai 25 menit. Maksudnya apa Pak? Jadi ketika sudah antara 10-25 menit di break, dijeda. Dengan apa? Dengan jokes, dengan kita mempersilakan pertanyaan atau aktivitas-aktivitas lain, ngobrol lah, bukan dengan materi lagi gitu. Aku tuh dulu pas ngajar itu 5 menit pertama itu aku full materi. Selesai. Setelah itu kita ngobrol. Karena saya tahu kalian sudah nggak connect nih. Karena biasa kan namanya mahasiswa itu kan datang ke kampus biasanya mestinya ya idealnya kan mereka bawa masalah nih. Dari rumah, dari kos, mereka sudah baca, terus kemudian nemu ada masalah nih dengan apa yang dia baca, baru dibawa ke kampus. Kan rata-rata enggak. Iya, betul. Enggak kan? Begitu datang blank mereka. Blank gitu ya kan? Wajahnya kan kelihatan. Kita masuk aja. Ngabsen aja udah kelihatan tuh. Ini wajah nggak jelas. dia mikir apa enggak? Ini lagi mikirin yang di rumah. Kan kelihatan gestur kan kelihatan banget. Begitu ini kalau misalkan full materi udah deh nggak akan jalan. Ya, makanya kita perlu menyesuaikan, apalagi kalau kita sudah ngerti tekniknya seperti itu ya, teknik presentasi lah, teknik public speaking ya. Artinya ya kita tidak memaksakan misalkan 30 menit full materi. Wah, saya yakin itu tadi di menit 10-20 itu orang-orang atau mahasiswanya sudah mulai ambil HP ya, nggak dengerin dosennya lagi, tapi lihat scrolling HP-nya gitu. Karena ternyata jor-joran 10 menit, 20 menit materi terus dan sebagainya. Itu makanya saya sepakat sih dengan Wamen Ristek Dikti yang sekarang nih. Beliau mengatakan bahwa kampus itu udah saatnya teaching university itu ditinggalkan. Masanya sekarang adalah research university. Wah, sepakat nih. Jadi ketemuan di kelas itu ya cukup 1, 2 kali, 3 kali selesai kasih materi. Selepas dari itu udah bikin riset, tapi bukan di general ya, diintegrasikan itu akan sangat membantu. Bisa metode itu saya pernah coba. Ya sebenarnya anak-anak generasi sekarang ya seperti itu ya harusnya ya itu karena mereka kan banyak di luarnya lah istilahnya, di medsosnya itulah. Tapi kenyataannya beberapa ini kalau saya dapati di kampus itu ya mereka blank di itu belum ada persiapan. Ya saya sering mancing, akhirnya selalu di awal kuliah tuh saya selalu mengatakan, oke, saya cek nih sekarang POV di medsos kamu apa saat ini. Saya selalu ngecek satu persatu. Apa coba nih isu apa yang ada muncul di medsos kamu? Ya kalau misalkan terkait dengan isu minggu ini misalkan kasus Inara Rusli, ya sudah kita bahas itu dulu. Saya itu. Coba saya kaitkan dengan mata kuliah apa yang saya sedang ajarkan. POV-nya tentang banjir ini Sumatera gitu. Kita kaitkan itu dengan seperti itu. POV-nya tentang Tumblr misalnya. Ya, mau tidak mau ke sana dulu gitu loh. Itu rame loh. Ya, itu dulu gitu kan. Terus bisa masalah Tumblr jadi masalah nasional ya, hebatnya gitu. Keren ya. Itu kan persoalan sepele dan sangat privat banget ya. Istilahnya nggak ada urusannya dengan siapapun, tapi bisa begitu menasional dan semua orang ikut terjun bebas di situ.
Aduh, tapi sayang nih kita Ya. harus membatasi diri juga nih supaya tidak terlalu jenuh juga. Iya, kalau segala sesuatu harus ditumpahkan jadi kurang menarik dong. Betul. Ya kan. Oke, Coach Gigi, thank you banget. Ya, sama-sama Om Ribut ya. Akhirnya bisa datang. Ya. Thank you juga yang sudah bergabung. Saya sapa terlebih dahulu ada Pak Agus Soro di Karangjompo, Mas Paijo tadi absen aja, Mas Seno Seblak juga ikutan hadir. Saya Ribut Andi pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita telah mencapai sebuah kesimpulan yang menakutkan bahwa kita adalah unsur penentu di dalam perjalanan kehidupan.